saya Siti Melikatin, jurusan S1 Akuntansi. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. NIM saya 31402000142. Daerah asal saya dari Batang, Jawa Tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran akuntansi dasar pada transaksi perusahaan salon cantik. Yang pertanyaannya yaitu yang pertama, jurnal umum, yang kedua, buku besar, dan yang terakhir yaitu neraca saldo. Nah, sebelum ke materi soal pada transaksi, saya akan menjelaskan mengenai konsep teori jurnal. Yang pertama yaitu transaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik bertambah atau berkurang. Kemudian jurnal umum. Jurnal umum dapat diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis dengan menuliskan nama, perkiraan yang di debit dan kredit. Jurnal umum ini juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap transaksi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Kemudian, buku besar akuntansi juga dapat diartikan yaitu buku atau wadah yang berguna sebagai tempat pemindahan dari jurnal akuntansi yang berfungsi untuk menggolongkan akun yang sejenis agar dapat lebih mudah diidentifikasi. Kemudian pengertian yang terakhir yaitu neraca saldo adalah sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tips menghafal dengan mudah. Ingat, harta, hutang plus modal. Simpelnya yang berada di pos harta di debit bertambah di debit, berkurangnya di debit. Kemudian yang di pos hutang plus modal semua bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, saya akan memberikan contoh tentang khusus harta. Yang pertama kita nulis akun terlebih dahulu, akun kas. Bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Piutang juga bertambah di debit, berkurangnya di debit. Perlengkapan bertambah di debit, berkurang di kredit. Seterusnya yaitu bertambahnya di debit dan berkurang di kredit. Dan saya akan menuju ke tabel hutang plus modal. Pertama, hutang plus modal itu yang pertama contohnya hutang bank, hutang usaha, hutang dagang, hutang bunga, modal gitu. Nah, hutang itu bertambahnya di sisi kredit dan berkurangnya di sisi debit. Hutang usaha juga sama, bertambahnya di kredit, berkurangnya di kredit. Dan selanjutnya kayak gitu. Kemudian akun beban dibayar di muka, bertambahnya itu di debit, berkurang di kredit. Dan pendapatan berkurang di kredit, berkurang di debit, bertambah di kredit. Kemudian saya akan mengasih contoh transaksi.
selama bulan Agustus 2017 pada perusahaan salon cantik. Nah, ini ada beberapa transaksi ini yang akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, contoh soal yang pertama saya akan terangkan. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik, menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Nah, dari soal yang pertama ini berarti Joko menaruh uang tunai itu berarti masuknya ke kas 10 juta dan modalnya itu bertambah di kredit sebesar 10 juta. Mari kita masukkan ke dalam jurnal umumnya. Nah, jurnal umum berbentuk seperti ini. Tabelnya ada 5. Kolom yang pertama kita tulis tanggal, kolom yang kedua nama akun, kolom ketiga ref, kolom keempat debit, dan kolom yang terakhir yaitu kredit. Pada penjelasan yang pertama yaitu tanggal 1 Januari dan nama akunnya yaitu kas bertambah di debit 10 juta dan modal Tuan Joko bertambah 10 juta. Mengapa ditulis kas sama modal? Karena menaruh uang, berarti menaruh uang itu bertambah di debit 10 juta dan modalnya 10 juta. Kemudian soal yang kedua yaitu pada tanggal 2 Januari, Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatan seharga 1 juta dan perlengkapan seharga 250 secara cash tunai. Dalam soal ini, Joko itu membeli sebuah peralatan dan perlengkapan. Peralatan itu tanggal 2. Kita masukin tanggal 2, nama akunnya peralatan itu bertambahnya itu di debit sebesar 1 juta dan perlengkapan bertambah 250 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 1.250.000. Mengapa kas itu berkurang di kredit? Karena kas berkurang untuk membayar sebuah peralatan dan perlengkapan kantor. Menuju soal berikutnya. Pada tanggal 3 Januari, bayar sewa tempat untuk salon sebesar 2 juta selama setahun secara tunai. Soal ini berarti kita masukin ke jurnal umumnya itu tanggal 3. Nama akunnya beban dibayar sewa dibayar di muka, yaitu bertambah sebesar 2 juta dan kas bertambah 2 juta. Mengapa kas bertambah 2 juta? Karena kasnya itu kas itu berkurang 2 juta karena untuk membayar biaya beban sewa. Kemudian soal yang selanjutnya, pada tanggal 5, pendapatan salon diterima sebesar 4 juta secara tunai. Berarti pendapatan bertambah di kredit sebesar 4 juta dan kas bertambah di debit sebesar 4 juta. Nah, ini kita masukkan soal yang selanjutnya. Tanggal Januari, nama akun pendapatan usaha bertambah 400 dan kas bertambah 400.000. Pendapatan usaha itu lain dengan hanya harta. Kalau harta itu kan bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau pendapatan itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit.
Kemudian soal yang selanjutnya, pada tanggal 6 Januari karena mendapat proyek foto keluarga dan Joko sebagai make up-nya, upah salon Joko sebesar 10 juta. Namun dibayar uang sebagian dulu sebesar 3 juta secara tunai dan akan dilunasi pekerjaan selesai. Nah, soal ini kita masukin akunnya itu ada 4. Yang pertama, pendapatan pada tanggal 9 Januari yang pertama kita masukkan 6 Januari yang pertama kita masukkan pendapatan usaha, yaitu bertambahnya di kredit sebesar 10 juta, piutang usahanya bertambah 10 juta, kas bertambah 3 juta, piutang usaha berkurang 3 juta. Kenapa piutang usaha berkurang 3 juta? Karena pada tanggal 6 Januari ini masih membayar uang sebagian sebesar 3 juta. Kemudian soal yang selanjutnya, tanggal 9 Januari adanya pengerjaan makeup artis kepada Ibu Rita, namun pembayarannya akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.200.000. Nah, pengerjaan makeup itu kita masukkan ke jurnal, yaitu pendapatan usaha, yaitu sebesar 1.200.000. Kemudian piutang usaha bertambah sebesar 1.200.000. Nah, soal yang selanjutnya yaitu pada tanggal 16 Januari Joko membeli perlengkapan salon kepada UD Salma, namun UD Salma memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar 1.500.000. Nah, kita masukkan ke jurnal, yaitu perlengkapannya itu bertambah 1.500.000 dan piutang usaha bertambah 1.500.000. Nah, ini nama akun perlengkapan bertambah 1.500.000 dan hutang usaha bertambah 1.500.000. Kenapa piutang usaha ditulisnya? Karena memberi waktu pembayaran hingga bulan depan. Berarti kan masih utang 1.500.000. Kemudian soal yang berikutnya, pada tanggal 20 Januari membayar biaya telepon sebesar 200.000 secara tunai. Kita masukkan pada tanggal 20 Januari. Nama akunnya beban telepon bertambah di debit 200.000 dan kas sebesar 200.000. Karena tanggal 20 Januari kas berkurang karena untuk membayar beban telepon. Soal yang berikutnya, pada tanggal 22 Januari membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor sebesar 400.000 secara tunai. Kita bikin jurnal umumnya pada tanggal 22 Januari. Nama akun perlengkapan bertambah di debit sebesar 150.000, peralatan bertambah di debit sebesar 400.000 dan kas berkurang sebesar 550.000. Dalam tanggal 22 Januari ini, mengapa kasnya itu berkurang? Karena kas berkurang untuk membayar biaya perlengkapan dan peralatan kantor tersebut. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Tanggal 23 Januari, Joko mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000 secara langsung. Berarti kita masukkan pada tanggal 23 Januari nama akun Prev Joko. Kenapa nama akun itu ditulis Prev Joko? Karena untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu masuknya
di debit ya, bertambah 150.000. Kasnya berkurang 150.000 karena untuk membiayai kepentingan pribadi untuk Joko. Kemudian soal yang berikutnya, tanggal 27 Januari, pendapatan jasa salon sebesar 800.000 secara tunai. Kita bikin jurnal umumnya, tulis tanggal 27 Januari, nama akun dalam tanggal ini, pendapatan usaha bertambahnya 800.000 di kredit, dan kasnya bertambah 800.000. Kenapa kasnya tidak berkurang? Karena pada tanggal 27 ini menerima pendapatan jasa secara tunai, jadinya kasnya bertambah juga 800.000 di debit. Kemudian soal berikutnya, pada tanggal 28 Januari, Joko membayar utangnya yang terjadi pada tanggal 16 Januari sebesar 1.500.000 secara tunai. Nah, pada tanggal 28 Januari, utang usaha berkurang 1.500.000 karena untuk membayar udah dibayar utangnya pada tanggal 16 Januari sebesar 1.500.000 dan kasnya berkurang 1.500.000 karena untuk membayar utang usaha dari tanggal 16 Januari tersebut. Kemudian soal yang berikutnya, pada tanggal 29 Januari dibayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara tunai. Jurnalnya bagaimana? Tulis juga tanggal 29 Januari, nama akun beban gaji bertambah 300.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 300.000. Kas berkurang karena untuk membayar beban gaji karyawan tersebut. Kemudian soal transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 30 Joko mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari sebesar 7 juta. Karena mendapat pembayaran, berarti pendapatan jasa bertambah 7 juta dan kas bertambah 7 juta. Nah, begini nulis jurnal umumnya pada tanggal 30 Januari. Maksudnya piutang usaha itu berkurang 7 juta dan kasnya bertambah 7 juta. Mengapa piutang usaha berkurang 7 juta? Karena berkurang karena untuk membayar pada tanggal 6 Januari tersebut. Nah, kita sudah selesai transaksi ke jurnal umumnya. Kemudian saya akan total debit, totalnya 39.850.000 dan kredit sebesar 39.850.000 rupiah. Berarti ini balance. Berarti kalau sudah balance itu sudah benar. Kemudian saya akan menuju soal ke berikutnya, yaitu buku besar kas. Buku besar kas pada perusahaan selanjutnya. Kita tulis kode akun kas tersebut itu 100. Bagaimana kita meletakkan ini? Kita tulis dari transaksi yang itu menurutnya kas, berarti kita letakkan di kolom tersebut. Contoh ini, pada tanggal 1 ref itu CU1 itu artinya jurnal umum 1, debit bertambah 10 juta dan saldonya 10 juta. Contoh seperti ini, transaksi
Pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik menaruh uang tunai. Nah, berarti kalau menaruh uang tunai itu kita masukinnya itu akunnya kas. Kas bertambah di debit. Berarti kita masukkan ke buku besarnya itu di debit. Debit itu bertambah 10 juta. Kemudian soal berikutnya juga sama seperti tanggal yang di atas ini, tanggal 1, tanggal 2. Ref CU1 tanggal 2. Tanggal 2 Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatan seharga 1 juta dan perlengkapan seharga 250. Nah, berarti otomatis kas tersebut berkurang Rp250.000. Kas berkurang Rp350.000, Rp1.250.000 karena untuk membayar peralatan dan perlengkapan salon. Jadi kita masukin ininya itu kredit karena berkurang Rp1.250.000. Berarti saldonya Rp8.750.000. Gini teman-teman, kita kalau masukinnya di debit berarti saldonya itu bertambah. Jika totalnya itu, nominalnya itu di kredit, berarti berkurang. Itu aja. Pada tanggal-tanggal kemudian sama seperti tanggal-tanggal tersebut. Seandainya ini pada tanggal 3 refnya CU1 itu berkurang 2 juta. Yang pertama itu kan saldonya 8.750.000. Berarti kalau nominalnya itu di kredit itu berkurang 2 juta. 8.750.000 dikurangin 2 juta, berarti hasilnya Rp6.750.000. Begitu seterusnya. Ini jika contoh yang debit. Pada tanggal 6 debitnya itu kan bertambah 300.000. Berarti yang awalnya saldonya 7.150.000 bertambah 300.000, jadi hasilnya 10.150.000 rupiah. Kemudian menuju ke buku besar piutang usaha, kode akunnya 101. Buku besar piutang usaha itu berada pada tanggal 6, 9, 30. Tanggal 6 ref CU1, tanggal 6 itu piutang usaha bertambah 10 juta dan kredit berkurang 3 juta. Pada tanggal 6 tersebut itu kan untuk piutang usaha itu untuk membayar 3 juta. Nah, kemudian soal yang selanjutnya tanggal 9 refnya CU1 pada tanggal 9 saya kasih lihat. Tanggal 9 adanya pekerjaan make up artis kepada Ibu Rita. Namun pembayarannya akan dilakukan di tanggal 29 Januari. Jika ada soal seperti ini, pembayarannya akan dilakukan, berarti kita masukin nama akunnya itu piutang usaha. Berarti piutang usaha itu bertambah 1.200.000. Berarti bertambah 8.200.000. Tanggal 30 juga sama seperti yang di atas. Tanggal 30 itu kan kreditnya
berkurang 7 juta berarti 8.200.000 dikurang 7 juta, hasilnya 1.200.000 rupiah. Kemudian buku besar perlengkapan. Pada perlengkapan transaksinya itu pada tanggal 2, 16 sama tanggal 22. Tanggal 2 itu pada tanggal 2 itu perlengkapan bertambah 250.000 berarti saldonya 250.000. Begitupun tanggal 16 debitnya bertambah 1.500.000, saldonya berarti ditambahin 250 ditambah 1.500.000, maka hasilnya 1.750.000. Kemudian yang terakhir tanggal 22 bertambah juga 150.000, berarti saldo akhir dari perlengkapan ini 1.900.000. Kemudian buku besar beban sewa dibayar di muka, kode akunnya 103. Tanggal 3 ref CU1 debit beban sewa itu bertambah di debit sebesar 2 juta, maka saldo akhirnya tetap 2 juta karena beban sewa itu cuman ada di tanggal 3 aja. Kemudian buku besar peralatan, kode akunnya 104. Buku besar peralatan ini ada pada tanggal 2 sama 22. Pada tanggal 2 ini peralatan bertambah di debit sebesar 1 juta, saldonya 1 juta. Yang tanggal 22 sama, debitnya bertambah 4 juta, berarti 1 juta bertambah 400, hasilnya 1.400.000 rupiah. Pada buku besar hutang usaha, kode akun 201. Mengapa kode akunnya itu tidak sama seperti kayak beban usaha, peralatan, kas, piutang? Karena hutang usaha itu masuknya ke utang plus modal, bukan harta, jadinya kode akunnya berganti 201. Hutang usaha itu ada pada tanggal 16 sama 28. Ref CU1 hutang usaha. Jika hutang usaha itu bertambahnya itu di kredit, berkurang di debit, berarti tanggal 16 itu bertambah 1.500.000. Kemudian tanggal 28 hutang usaha itu berkurang di debit sebesar 1.500.000, maka hutang usaha ini saldonya 0 karena sudah berkurang 1.500.000 di debit. Kemudian yang berikutnya buku besar modal Tuan Joko, kode akun 301. Karena kenapa kode akunnya T01? Karena berbeda-beda setiap akunnya itu sudah tertera di akuntansi tersebut. Pada modal ini cuman ada pada tanggal 1 aja, ref CU1 modal itu bertambahnya di kredit, berkurang di debit, berarti bertambah 10 juta, hasil akhirnya 10 juta. Kemudian prive itu untuk kepentingan pribadi, kode akunnya 301. Tanggal 23 refnya CU1 bertambah di debit 150.000. Mengapa tidak sama seperti modal? Karena prive itu tidak sama, prive itu akun tersendiri, berarti bertambahnya di debit ya 150.000, maka saldo akhirnya 150.000 rupiah. Kemudian buku besar pendapatan usaha, kode akunnya beda juga, kode akunnya itu 401. Pendapatan usaha ini tertera pada tanggal 5, 6, 9, 27. Pada pendapatan usaha ini semuanya itu bertambahnya di kredit, bertambah 400.000, kemudian bertambah 10 juta, hasilnya 10.400.000, kemudian bertambah juga 1.200.000,
hasilnya 11.600.000 dan saldo akhir dari pendapatan usaha ini sebesar 12.400.000 rupiah. Kemudian buku besar beban gaji, kode akunnya beda juga, gate 501. Beban gaji itu berada pada tanggal 29 aja, ref-nya JU2. Mengapa ref JU2? Karena itu pada tanggal-tanggal terakhir, misal 31, 29 begitu. Debitnya bertambah 300.000, saldo akhirnya 300.000 rupiah. Dan beban telepon, buku besar beban telepon, kode akunnya 502. Berarti beban telepon itu cuma berada pada tanggal 20. Ref JU1, debit beban telepon bertambah 200.000, saldo akhirnya 200.000 rupiah. Nah, saya sudah menjelaskan beberapa buku besar dan saya sudah meletakkan nominal-nominal dari buku besar tersebut. Kemudian saya akan menuju ke neraca saldo. Neraca saldo ini ada 4 tabel. Yang kolom pertama yaitu kita tulis nomor akun. Yang kolom kedua nama akun. Kemudian yang kolom ketiga debit. Yang kolom keempat yaitu kredit. Nah, bagaimana kita menulis neraca saldo tersebut? Neraca saldo tersebut itu dari buku besar. Kita ambil dari buku besar tersebut, misal nomor akun 100, nama akunnya itu kas itu bertambah di debit 15.250.000. Nah, neraca saldo ini hasil akhir dari buku besar. Misal kas, saya kasih lihat misal kas. Nah, kas ini kan saldo akhirnya 15.250.000, maka kita letakkan ke neraca saldo. Kemudian nomor akun yang kedua 101. Neraca saldo itu kita nulisnya itu berurutan. Piutang usaha hasil akhir dari buku besar tersebut yaitu 1.200.000, itu bertambahnya di debit. Perlengkapan nomor akunnya itu 102, bertambahnya di nama akunnya perlengkapan. Hasil akhir dari buku besar itu 1.900.000, berarti bertambah di debit sebesar 1.900.000. Kemudian nomor akun 103 yaitu beban sewa dibayar di muka. Hasil akhir dari buku besar beban sewa itu 2 juta, kita masukkan di debit sebesar 2 juta. Kemudian nomor akun 104 yaitu peralatan hasil dari buku besar itu 1.400.000, masukin di debit, bertambah 1.400.000. Kemudian nomor akun 201, nama akunnya itu utang usaha itu bertambahnya di kredit. Di buku besar itu hasil total dari utang usaha itu 0, berarti utang usaha itu 0 di kredit. Kemudian nomor akun 301 yaitu nama akunnya modal Tuan Joko. Modal Tuan Jokonya itu di buku besar sebesar 10 juta, itu bertambahnya di kredit karena modal. Terus nomor akun 302, nama akunnya itu Prive Tuan Joko. Prive, arti Prive itu tuh untuk kepentingan pribadi. Bertambahnya di debit ya, bukan di kredit, berarti
prefnya itu hasil totalnya akhirnya 150.000 bertambah di debit. Kemudian nomor akun 403 pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu bertambah di kredit sebesar 12.400.000. Kemudian nomor akun yang selanjutnya 501, nama akunnya beban gaji. Beban gaji pada buku besar itu hasil akhirnya 300.000. Kemudian nomor akun yang terakhir yaitu 502, beban telepon yaitu 200.000. Nah, ingat teman-teman, jika kayak kas, piutang usaha, perlengkapan, beban sewa, peralatan yaitu bertambahnya semuanya di debit dan berkurangnya di kredit. Sedangkan kayak utang usaha, modal tuan Joko, kemudian pendapatan usaha, utang wesel, piutang usaha, piutang wesel itu bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit ya. Kemudian hasil total akhir dari neraca saldo ini debit 22.400.000 dan kredit 22.400.000. Alhamdulillah akhirnya hasilnya balance. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, karena saya juga ini masih tahap-tahap pembelajaran. Semoga apa yang saya paparkan barusan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.